Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Dan kali ini kita akan buat form untuk loginnya ya teman-teman, loginnya ya. Nah, karena kemarin kita sudah berhasil membuat form untuk loadingnya. Seperti biasa, klik kanan lalu insert user form. Selanjutnya kita desain dulu untuk user formnya ya. Yang pertama kita akan rubah dulu name-nya. Kita rubah jadi UF login agar tidak ketukar dengan UF loading ya teman-teman. Selanjutnya yaitu width-nya kita rubah jadi 484 ya. Untuk lebarnya 484. Selanjutnya kita rubah height-nya ya, tinggi dari user form loginnya yaitu 378. Untuk tingginya 378. Selanjutnya kita rubah backgroundnya jadi warna putih agar terlihat lebih elegan ya. Selanjutnya kita hilangkan aja caption yang ada di user formnya agar terlihat rata. Oke, lanjut kita masukkan satu buah image atau gambar. Kita buat segini dulu. Nanti kita atur juga teman-teman. Kita rubah height-nya menjadi berapa nih? 2. Oke, kita rubah aja di lebarnya dulu 240 ya teman-teman. Lebarnya untuk si image-nya 240. Selanjutnya tingginya yaitu 360 atau 360 inch ya. Oke, kalau sudah, kembali ke image, klik lagi ke image, lalu ke top ya. Topnya kita rubah jadi 0 aja, jangan pakai minus ya, 0 agar si tinggi image dan tinggi user formnya sama. Terus kita masukkan satu buah gambar untuk si image-nya, gambar yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Silakan teman-teman cari aja gambarnya, banyak di Google. Login keren. Nah, di sini cover loading ya, formatnya JPG. Oke, sudah. Terus pada picture size-nya kita rubah jadi stretch ya, agar si gambarnya memenuhi dari si image-nya. Bordernya kita rubah jadi warna putih agar sama dengan border login. Oke, tampilan sudah sedikit menarik teman-teman. Lanjut, kita rapikan dulu sedikit. Kita lihat dulu contekannya ya yang udah jadi. Nah, seperti ini teman-teman untuk form daftar atau registrasinya. Kita lihat, maka jadinya seperti ini nanti. Kita buat acuan atau buat silabus dulu ya. Lanjut. Yang pertama kita siapkan satu buah label. Kita ganti ukuran hurufnya jadi bold, kita tebalin lalu 12. Captionnya kita rubah jadi registrasi. Oke, kita tambah lagi berapa nih? 16 ya, biar sedikit gede. Kita geser. Kalau kurang gede, kita rubah dulu warnanya ya teman-teman. Atau kita ukurannya 18 aja biar lebih besar. Selanjutnya warna kita rubah jadi warna merah. Atau gimana nih? Coba kita hijau. Atau hijau tua nih ya. Tapi merah aja biar kelihatan lebih elegan ya teman-teman. Biar tidak sama dengan contoh. Oke, tapi kalau teman-teman pengen gambar warna lain silahkan aja. Yang kedua kita masukkan satu buah label lagi untuk warning ya. Tapi kita buat dulu label username ya. Oke, saya hapus dulu tapi buat username ya. Tulisannya buat username. Warnanya kita buat disable tag ya. Warna abu-abu tua, ukuran hurufnya 11. Oke. Atau berapa nih? 10 aja. Kalau 11 terlalu gede ya teman-teman. Oke. Kita ganti 11 aja. Atau gimana nih? 11 apa 10 nih? Tapi teksnya dirubah ya. Jenis hurufnya dirubah. Oke, kita rubah.
Ini disesuaikan dengan kreativitas teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan satu buah text box untuk input username ya teman-teman. Untuk kotak inputan username, lalu width-nya atau lebarnya kita rubah jadi 130. Kalau sudah, kita cek dulu. Lalu untuk untuk tingginya, height-nya kita buat 25 aja, biar jangan terlalu memakan tempat. Terus selanjutnya text align-nya atau text allegiance-nya kita pilih center agar ketika kita mengetik si posisi teksnya ada di tengah-tengah dari text box-nya. Ukuran hurufnya kita buat jadi 10 aja. Warnanya kita rubah jadi warna apa nih? Warna hitam. Atau kalau pengen yang lain silakan warna teks hitam tua. Ukurnya kita 11, kita tambah 11. Kita rapihkan teman-teman supaya benar-benar ada di tengah. Nah, kita akan membuat satu buah tombol atau placeholder ya teman-teman, atau inputan, biar ada border radiusnya atau sisi-sisinya itu melengkung ya, karena di PBA itu tidak bisa membuat text box yang sisinya melengkung. Makanya kita akalin dengan memanfaatkan fitur dari shapes yang ada di Microsoft Workbook-nya atau worksheet-nya. Oke, kita sesuaikan dulu. Kira-kira berapa nih? Segini cukup nggak nih? Kalau udah, terus selanjutnya kita kecilin aja dulu sedikit. Kalau sudah, kita klik kanan lalu copy. Nah, sebelum kita copy, kita masukkan satu buah label dulu buat background dari si text box-nya. Oke, kalau sudah kita hilangkan captionnya, lalu pada picture kita paste ya, agar si gambar tadi masuk ke dalam si labelnya. Kalau sudah, kita geser berada di tengah-tengah text box, lalu klik kanan biar ada di belakang text box. Jadi seolah-olah text box kita jadi border radius atau sisi-sisinya melengkung. Oke, karena di Excel itu banyak sekali trik dan tipsnya ya teman-teman, maka jangan berhenti buat belajar sama-sama. Bordernya kita rubah jadi satu atau single, terus warna bordernya putih biar tampak rapi. Terus kita seleksi, lalu kita copy aja ke bawah. Kita copy aja dari username. Oke, kita tarik. Oh, mohon maaf teman-teman, tapi gagal nariknya. Kita tarik. Oke. Diulangi karena ada sedikit kesalahan di kopinya ya. Nah, di sini ini tulisannya acak-acakan, kita rubah aja jadi Tahoma aja ya teman-teman. Oke. Ukurannya 10 aja. Ini juga kita rubah. Mana nih? Atau kita copy aja biar cepat. Kita geser, kita rapihkan. Kalau sudah kita geser, kita rapihkan, kita tambah lagi satu buah lagi. Yang pertama itu buat generate username, yang kedua generate password, yang ketiga itu verifikasi password ya teman-teman. Oke, kita rapikan aja dulu semua ya. Kita rapikan semua. Oke, sudah rapi. Pilih format, lalu pilih vertical spacing, lalu make equal agar jaraknya semuanya sama. Tapi di sini masih acak-acakan ya. Kita atur aja. Kita atur aja satu-satu teman-teman. Oke, sudah rapi nih. Ini kita ketinggin keatasin sedikit ya. Ini buat username kita rubah, yang kedua jadi buat password. Nah, yang ketiga adalah ulangi password ya, atau verifikasi password. Biar ketika si user itu bikin password tapi pas diulangi tidak
sama, dia akan nolak ya. Kita rubah jadi warna hitam aja atau biru gimana, tapi kurang elegan ya teman-teman. Biasanya kan antara abu-abu dan hitam ya. Oke, kita hitam aja, kita seleksi. Lalu kita lihat bikin apa lagi? Ternyata bikin tombol ya, tombol daftar ya. Kita copy aja. Kita copy aja ke bawah. Kita seleksi semua, kita tarik dulu ke atas biar ada jarak. Oke. Nah, ini kita naikin sedikit semua. Nah, ulangi password juga kita naikin sedikit. Lalu tulisan untuk tombol daftarnya juga kita naikin dulu. Kita seleksi semua lagi. Kita turunin sedikit. Registrasinya kita perkecil dulu untuk si ukuran labelnya. Oke. Kita simpan dulu, jangan lupa Ctrl S ya teman-teman, takut mati lampu. Nah, untuk yang ini kita akan buat tombol daftar ya. Kita isi shape fill-nya warna merah, lalu klik kanan edit text, tulis aja. Terserah ya, mau registrasi nggak apa-apa, mau daftar juga nggak apa-apa. Yang penting enak-enak teman aja. Kita buat tengah, lalu kita ke home agar tulisannya berada di tengah-tengah. Ukurannya kita sesuaikan, lalu kita buat bold. Kita perbesar sedikit lagi, lalu klik kanan, pilih copy. Kita kembali ke Visual Basic, lalu pada bagian tombol picture-nya kita paste di sini. Kita hapus bitmap-nya, lalu kita paste. Nah, sudah jadi teman-teman tombol daftarnya. Oke. Mouse icon-nya kita ganti yang hand cursor ya, agar pas si kursornya berada di atas tombol daftar, itu kursornya jadi tangan ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk iconnya jadi 99 custom ya. Oke, kalau sudah kita rapikan aja sedikit. Kita rapikan sedikit. Ya, kita ke satu lagi buat warning ya teman-teman. Warning atau pemberitahuan salah atau benernya. Text allegiance-nya kita buat jadi center. Lalu kita tulis apa nih? Selamat datang. Silahkan daftar ya. Ya, seperti di login yang ada di website ya teman-teman. Warnanya kita rubah jadi warna merah aja biar sama seperti tulisan registrasi yang ada di atas ya. Oke, kalau sudah, teks hurufnya kita tambah jadi 11. Terus topnya kita tambah 2 jadi 38 biar ada ke tengah ya antara tulisan buat username sama registrasi ya. Kita copy, kita buat tombol silahkan login ya apabila kata user daftar sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita buat di sini sudah punya akun, silahkan login di sini atau login di sini. Oke, kita atur dulu lebar si labelnya. Kalau sudah, text align-nya kita rubah center. Terus si warna huruf ukuran dulu ya, ukurannya kita rubah jadi 9 aja, jangan besar-besar. Warna hurufnya kita rubah jadi warna biru ya teman-teman. Oke, kira-kira segini ya udah cukup ya, kita simpan dulu. Yang selanjutnya yaitu apa nih? Yang selanjutnya adalah penamaan ya, atau name ya. Nah, untuk ini selamat datang ini kita rubah jadi LBL warning registrasi ya teman-teman. Objek-objeknya kita rubah dulu namanya. Nah, untuk ini TB user ya, atau TB buat user ya, karena untuk pendaftaran ya. Selanjutnya yaitu untuk password kita buat TB buat password.
Selanjutnya ini TB ulangi password agar ketika kita pas ngoding itu tidak bingung mencari nama objeknya. Yang ini untuk daftar yaitu CMD daftar ya. Yang terakhir itu sudah punya akun, kita rubah penamaannya jadi CMD garis bawah login di sini. Oke, kita coba jalankan, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu apa nih? Mari kita ngoding bareng atau ngedekor bareng. Kita besarin dulu biar teman-teman bisa baca. Mohon maaf ya untuk wajah saya tidak ada karena kameranya lagi rusak. Yang pertama kita akan buat animasi tombol dulu. Di sini ada dua animasi tombol. Yang pertama tombol daftar, yang kedua tombol sudah punya akun. Kita mulai dari tombol daftar dulu teman-teman. Nah, klik, kita rubah eventnya jadi mouse move ya. Mouse move itu adalah event ketika si kursor berada di atas tombol yang akan kita tentukan. Saya pengen ketika kursor ada di atas tombol registrasi, maka si tombol itu akan berubah menjadi besar. Animasinya menjadi besar. Nah, yang pertama kita lihat dulu left-nya itu 270. 270 berarti kita kurangi 4 ya, jadi 266 agar si pertama agar geser dulu ke kiri. Nah, yang kedua kita tarik lebarnya. Lebar awalnya adalah 180 ya teman-teman. 180. Kita buat CMD spasi daftar titik width-nya lebar 180, kita tambah jadi 8, maka 8. Nah, jadi hasilnya adalah dia geser ke kiri lalu lebar ke kanan ya, sama-sama lebar 4 inci ya, atau 4 poin. Selanjutnya kita rubah tingginya ya teman-teman. Tingginya aslinya adalah 36, maka kita tambah 4 jadi CMD daftar titik height. Kita rubah jadi 40 ya, ditambah 4 inci jadi 40. Kita rubah 36 ditambah 4 ya, jadi hasilnya 40. Oke, kita coba jalankan apakah animasinya sudah selesai dan bisa. Udah benar ya teman-teman, tapi sedikit kendala seperti biasa ketika si mouse-nya tidak berada di atas tombol, animasinya tidak jalan jadi seperti semula. Ini kita tulis dulu komentar ya agar teman-teman bisa tahu mana coding buat ini, ya. Ini animasi buat tombol daftar. Kita hapus dulu yang bawah ini. Selanjutnya apa nih, animasi tombol login di sini ya. Animasi tombol login di sini. Kita kembali ke user form. Klik 2 kali pada CMD login di sini. Seperti biasa kita rubah eventnya jadi mouse move. Yang ini, yang klik ini kita hapus. Ini sama aja kayak atas ya teman-teman. CMD login di sini titik. Yang pertama kita rubah ukuran hurufnya. Kita pengen animasi berubah ukuran huruf dan ada garis bawah. Nah, awalnya ukuran hurufnya adalah berapa nih? Kita lihat dulu, ukuran awalnya adalah 9. Kita rubah animasi jadi 11 ya teman-teman. Kita coba. Nah, ternyata terlalu besar, kita tarik aja. Atau kita perkecil aja jadi 10 ya. Nah, sudah benar nih teman-teman. Kita kembali lagi ke animasi login di sini. Selanjutnya saya pengen di sini ketika di mouse move ada garis bawah ya teman-teman. Garis bawah itu ada yang masih ingat? Garis bawah itu adalah font titik underline sama dengan true ya. Oke, kita coba apakah berhasil. Nah, sudah berhasil. Animasinya sudah jalan ya teman-teman. Kita buat komentar dulu di sini biar ada ciri-ciri dari coding yang sudah kita buat.
animasi tombol klik login di sini. Oke. Untuk komentar tidak akan dieksekusi ya teman-teman, tenang aja. Nah, selanjutnya kita bikin animasi kembalinya ya teman-teman. Di sini di user form mouse move. Jadi ketika si kursor itu berada di atas tombol daftar misalnya, maka tombol daftar itu akan menjalankan animasinya. Tapi ketika digeser ke user form, maka si animasinya kembali ke normal ya teman-teman. Nah, di sini animasi tombol daftar yang tadinya kirinya itu 266 kita rubah lagi menjadi kiri left aslinya yaitu 270. Width-nya 188 kita rubah lagi dengan lebar aslinya itu 180. Untuk height-nya kita kurangi 4 yaitu 36. Oke. Kita coba jalankan. Nah, itu ada animasinya. Jadi seolah-olah dia memperbesar ya atau tumbuh ya teman-teman. Oke, kita enter dulu sedikit. Kita rubah lagi, menormalkan lagi tombol klik login di sini. Ukurannya asalnya 9, terus garis bawahnya kita hilangin. Kita coba jalankan, udah bener. Ini juga udah bener ya. Sudah animasinya sudah seperti loading atau login yang ada di website ya teman-teman. Nah, seperti biasa mouse iconnya kita rubah jadi tangan atau hand, pointernya kita rubah jadi pointer custom. Oke. Ini kita buat dulu komentar biar ada keterangannya. Apa nih? Komentarnya menormalkan posisi tombol daftar ya atau registrasi. Oke, kita copy aja. Kita paste di sini menormalkan posisi tombol login di sini. Oke, untuk animasi dan untuk form loginnya sudah beres teman-teman. Kita coba jalankan dulu. Nah, udah bener tuh, udah bagus. Selanjutnya kita hilangin dulu nih tulisan isi dari si text box-nya, karena kita akan mulai ngoding ya teman-teman untuk si eksekusi logic dari form daftarnya ya. Nah, yang pertama kita akan buat table dulu. Table ini isinya yaitu kumpulan username dan password yang nanti user daftarkan ya. Nanti analoginya ketika si user itu belum mendaftar dan tidak punya akun, dia tidak bisa login. Nah, yang pertama nomor, yang kedua langsung username, yang keduanya password. Atau kita lihat aja di file aslinya ya teman-teman. File aslinya kita lihat aja. Kita lihat gimana untuk si tabelnya. Sebenarnya gimana aja bisa ya, tapi di sini biar teman-teman bisa mengikuti dari awal ya. Oke, ternyata nomor, username dan password ya. Di sini nomor, yang kedua username, yang ketiga password ya teman-teman. Oke, kita rapihkan seperti biasa. Kalau sudah, untuk teksnya, fontnya kita ganti Tahoma ukuran 12. Ini kita hilangkan grid line-nya biar tidak ada kotak-kotak Excel bawaan. Terus kita buat border semua. Kita setting dulu bordernya. Untuk yang tengah kita buat titik-titik. Oke, selanjutnya kita perlebar dulu. Perlebar. Kalau sudah, kita rapikan lagi. Setelah kita rapikan nih, kita rapikan dulu nih tulisan ini, kita tebelin ya. Kita buat nomor aja 1 sampai berapa nih, 27, tapi teman-teman bebas ya, ini sebagai contoh aja. Backgroundnya kita rubah jadi abu-abu, warnanya jadi putih.
Oke, kita buat ke tengah. Oke, selesai teman-teman. Kira-kira seperti ini untuk tabel database username dan password ya. Selanjutnya kita mulai ngoding. Kita mulai ngoding di apa nih? Selanjutnya kita buat apa nih? Kita buat registrasi datanya. Input datanya. Oh, kita buat input datanya ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini masih mode, kita cari event klik ya. Jadi ketika tombol daftar diklik, nah maka apa yang akan kita lakukan perintahnya? Pada saat tombol daftar diklik ya teman-teman. Oke. Yang pertama, kita akan mencari baris yang kosong dulu. Caranya dim atau dimension BK itu baris kosong ya teman-teman. S integer ya. S integer. Dim BK S integer. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan dulu BK sama dengan variabel BK sama dengan adalah range. Karena kita mau mulai dari B, A itu nomor, B itu username, kita mulai dari username, B-nya B100 titik N sampai selesai, lalu XLA di jalan ke atas titik offset ya teman-teman. 0,1 kurung tutup titik row plus 1. Jadi ketika dia ketemu baris yang terakhir, maka dia tambah 1. Pasti akan selalu ketemu baris yang kosong. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya melakukan logika atau apa ya? Oh, jika mana nih? Kita buat itu dulu ya. Jika username tidak diisi ya teman-teman, atau kosong ya. Jika si user itu daftar tapi tidak ngisi username. Logiknya gini, if tb buat user, jika inputan tb buat user nilainya kosong atau empty, maka then atau kemudian maka kita akan mengeksekusi ini selamat datangnya atau LBL warningnya kita rubah jadi warning pemberitahuan dia gagal ya. LBL warning caption, maka tulisannya yaitu username atau harap buat username. Oke, kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Terus kita buat bip dulu ya. Oh ya, bip itu adalah bunyi ya teman-teman, agar si user formnya bunyi. Else if, namun jika tb buat password ya, tb buat password nilainya juga apa nih, titik value ya, value nilainya juga kosong. Kemudian apa, kita copy aja dari bip sampai yang ini ya, kita paste di bawah ini. Nah, bip itu bunyi, yang ini keterangannya harap buat password. Oke, selanjutnya logic apa nih? Oh ya, selanjutnya teman-teman, jika si password itu yang diinputkan
tidak sama dengan ulangi password atau verifikasi passwordnya, maka saya pengen dia itu user mom ini tuh nolak ya teman-teman. Oke, kita buat dulu keterangan. Nah gitu, jika password tidak dibuat atau kosong. Kalau yang atas jika username tidak diisi atau kosong ya. Saya panjangin dulu. Selanjutnya yaitu apa nih? Oh, keterangan aja dulu ya teman-teman. Jika password dan apa nih teman, verifikasi password ya tidak sama. Oke. Else if, jangan pakai spasi ya teman-teman. Else if, namun jika password nilainya atau isi dari passwordnya tidak sama dengan TB ulangi password atau password yang tidak sama, maka kita copy aja dari bip ini, pemberitahuan ini kita copy ke bawah, kita rapikan bipnya, maka keterangannya adalah password tidak sama ya teman-teman ya, password tidak sama. Oke, kita sudah masuk ke logic. Ada 3 logik yang sudah kita jalankan. Yang pertama adalah jika username kosong maka warningnya username harus diisi. Yang kedua, jika password tidak diisi. Dan yang ketiga adalah jika semuanya terisi namun password dan verifikasi passwordnya tidak sama, maka dia akan nolak juga. Namun jika, nah ini kita buat keterangan dulu. Jika terisi semua dan terverifikasi, atau jika sukses ya teman-teman, jika semuanya sukses, jadi username diisi, terus password juga diisi, terus verifikasi passwordnya juga sama, maka kita akan memasukkan datanya di sheet yang sudah kita beri table tadi ya. Nah, yang pertama kita kembali ke sheet, lalu kita rubah nama sheetnya jadi admin ya. Mohon maaf ketutupan logo itu ya, tapi kita sudah buat admin tuh ya. Kita pakai with aja ya teman-teman, biar tidak langsung ngisi nama sheetnya ya. Di sini with sheet 1. Kita enter dulu, kita tutup langsung end with ya. Oke, yang pertama kita isikan dari table username sales BK, 2, 1 apa 2 nih, 2 ya teman-teman, karena 1 itu berarti nomor ya, 2 username. Nilainya diambil dari apa saja yang diinputkan oleh user di textbox user ya, di inputan user ya. Kita copy aja, kita paste di bawah, kita ganti BK, 3 untuk password. Nilainya diambil atau isinya diambil dari buat password ya. Jadi apa saja yang diinputkan oleh user dibuat password, maka hasilnya akan dikirim ke table table admin tadi ya, selama dia lulus dari pengecekan jika username sudah dibuat, jika password sudah dibuat, dan jika password dan verifikasi password sama ya teman-teman. Kita tutup end if ya teman-teman. Kita tutup end if. Terus kita tambahin apa nih? Kita tambahin apa nih? Kita tambahin pemberitahuan sukses ya teman. Kita copy aja di sini. Kita tambah pemberitahuan sukses seperti pemberitahuan gagal tadi ya, di bawah end if-nya ya. Di bawah end with-nya maksudnya teman-teman. Nah, LBL registration caption-nya kita rubah jadi
registrasi sukses ya, atau registrasi berhasil. Silahkan login. Nah, berarti nanti kita disuruh ngeklik yang di bawah. Nah, selanjutnya kita akan rubah dulu, karena kalau gagal itu kan warnanya merah. Untuk yang berhasil kita rubah jadi warna hijau ya. Maka registrasi titik for color PB green ya. Kita panjangin dulu ininya, takut ke bawah atau takut kepotong. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Kita coba username-nya dikosongin, maka dia akan nolak ya. Pemberitahuannya harap buat username. Terus kita coba passwordnya kosong, dia juga akan nolak karena harap buat password. Terus username-nya kita buat Rudy, passwordnya doa, tapi ulangi passwordnya doa. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Kita cek apakah ada username atas nama Rudy dan passwordnya doa. Sudah sukses ya teman-teman, sudah ada. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Buat username, misalnya username-nya Agus, lalu passwordnya Herianto, terus ulangi passwordnya Herianto juga, klik daftar. Sudah masuk di sini, registrasi berhasil, silahkan login ya teman-teman. Nah, kalau ulangi passwordnya salah, maka dia akan pemberitahuannya password tidak sama. Nah, kita copy yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini atau warna huruf hijau ini kita rubah jadi warna merah untuk setiap pengecekan yang gagal ya. Karena kalau pengecekannya sukses, dia akan warnanya hijau ya teman-teman. Kita copy di sini. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita coba jalankan lagi. Kita buat usernya. Misalnya apa nih? Usernya misalnya Adi. Buat passwordnya Dede, tapi ulangi passwordnya Dedi. Nah, password tidak sama, warnanya merah ya teman-teman. Kalau tadi warnanya masih hijau. Tapi kalau verifikasi passwordnya sama dengan buat password, maka dia akan masuk ke tabel daftar akun login. Oke, setelah login atau setelah daftar berhasil, kosongkan semua isian form ya teman-teman. Nah, ini kan kalau kita berhasil, masih formnya itu masih ada tulisan user sebelumnya ya. Kita buat modul ya, klik kanan klik modul, lalu kita buat prosedur yang terpisah. Caranya ketik sub clear registrasi, lalu enter. Kita cari dulu user form login, karena yang akan kita clearkan adalah text box user form login. Titik TB buat user atau buat password dulu. Value-nya kita rubah atau nilainya, isinya kita hilangkan dulu. Selanjutnya kita copy aja sampai UF login titik TB mana nih, TB buat buat user ya, TB buat user. Value-nya juga kita kosongkan. Selanjutnya TB ulangi password. Oh, mohon maaf ada kesalahan teman-teman. TB ulangi password sama titik value sama dengan empty juga. Jadi ketika sukses, si isiannya itu akan kembali kosong ya, atau clear ya teman-teman. Kalau sudah, kita Ctrl S, kita Ctrl S lagi, kita kembali ke UF login, kita ke daftar. Pada saat berhasil kita cari, setelah berhasil login ya teman-teman, ke bawah kita panggil aja prosedur tadi, call clear garis bawah registrasi ya. Oke, kalau sudah, kita coba buat username siapa nih? Andi. Buat passwordnya Dede. Buat passwordnya Dede. Nah, registrasi berhasil, tapi isiannya sudah kosong ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya apalagi nih? Biar login kita semakin keren ya, semakin dinamis dan semakin kayak website ya teman-teman. Apa nih?
Di bagian daftar clear registrasi, lalu apa nih? Oh, sheet 1-nya kita aktifkan ya teman-teman, karena loginnya kan udah selesai ya, udah masuk ya teman-teman. Sheet 1-nya kita aktifkan, lalu pada saat apa nih? Oh, kita rapikan dulu. Semuanya kita rapikan ya teman-teman, biar kita tahu ini coding untuk apa, ini coding untuk apa. Jangan acak-acakan. Akhirnya setelah jadi, pas ada error kita bingung coding yang mana yang yang ada errornya gitu. Karena untuk VBA codingnya itu tidak secanggih yang ada di Sublime Text ya, Sublime Text 3 ya. Kalau PHP, bahasa PHP ketika gagal itu dia akan menunjukin mana yang error. Tapi kalau untuk VBA itu jarang-jarang ya teman-teman. Kita jalankan coba. Di sini apa nih? Untuk indeks ya kita 1, yang kedua itu 2, yang ketiga itu kita rubah indeksnya, tab indeksnya 3. Tab indeks itu adalah ketika teman-teman ngeklik tombol tab, maka yang dituju adalah nomor urut setelah posisi awalnya ya teman-teman. Karena saya pengen berurut, jadi tabnya kita urutin aja. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita buat si objek ini semuanya tertutup oleh hovernya ya teman-teman. Caranya klik kanan lalu bring to forward ya teman-teman, agar yang terlihat paling atas adalah si hovernya atau si gambarnya. Karena nanti tujuan kita akan buat animasinya geser ke kanan dan geser ke kiri gitu, seperti yang ada di website ya, seperti yang ada di aplikasi Dapodik. Ulangi langkahnya. Kalau sudah, kita kembalikan normal. Untuk left-nya kita rubah 0. Oke, kita simpan lagi, kita Ctrl S lagi, kita simpan. Jangan sampai kita lupa menyimpan, nanti sakit tak berdarah. WD. Kita coba jalankan seperti ini nanti hasilnya teman-teman. Apa nih? Misalnya Solam. Untuk passwordnya misalnya Solam, untuk ulangi passwordnya Somad, pasti dia akan gagal ya teman-teman, password tidak sama. Tapi kalau ulangi passwordnya Solam, dia akan berhasil dan si data masuk ke tabel daftar akun login. Selanjutnya kita ke UF loading ya. UF loading yang kemarin pertemuan awal teman-teman, kita akan memanggil UF apa nih, loading show ya. Tapi jangan di sini ya, tapi setelah jika loading sudah mencapai 100%, terus UF loadingnya kita tutup, kita tampilkan UF loginnya. Ketika loading selesai, maka dia nutup dan yang terbuka adalah loginnya teman-teman ya. Oke, kita beri keterangan jika loading sudah 100% ya, maka apa nih, user form login aktif. Oke, kita coba jalankan apa yang terjadi. Loading seperti biasa ada animasi, setelah 100% terjadi error. Error apa di sini? Ternyata di sini saya salah memanggil user form ya. Harusnya yang saya panggil adalah user form login, bukan user form loading ya teman-teman. Oke, mohon maaf ini agak ribet ya karena sama-sama namanya. Oke, sudah selesai. Setelah 100% dia Nah, login, terus kita tutup dulu ya LBL loading ya, unload me, kita tutup loadingnya, lalu kita buka UF loginnya. Ini kita kasih keterangan dulu.
Terus kita bip ya, biar ketika si user form loginnya ada jalan dia bunyi dulu. Oke, kita coba, kita loading 100%, bunyi. Nah, setelah bunyi dia akan tampil user form login. Oke, sekian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti next ketemuan di part 3 ya. Makin seru pastinya. Dia akan ada animasi loginnya. Untuk sekarang kita membuat form registrasinya ya teman-teman. Kita coba AS SDA tapi sudah berhasil ya.